Robert Lewandowski lampaui rekor milik legenda Barcelona. Robert Lewandowski terus menunjukkan nilainya yang luar biasa bagi Barcelona, dengan sekali lagi memberikan dampak yang signifikan saat melawan Valencia. Dalam pertandingan pertamanya di musim ketiganya bersama klub raksasa Katalan tersebut, Lewandowski telah mengukir namanya lebih dalam sejarah klub yang tersohor itu. Dengan mencetak 2 gol yang mengamankan 3 poin untuk Barcelona, penyerang Polandia itu telah melampaui salah satu tokoh paling ikonik klub tersebut, Johan Cruyff, dalam daftar pencetak gol terbanyak. Jumlah gol Lewandowski kini mencapai 61 gol hanya dalam 96 penampilan sebagai pemain bernomor punggung 9 Barcelona. Pencapaian ini mengungguli Johan Cruyff, yang berhasil mencetak 60 gol dalam 180 pertandingan selama 5 musim di klub tersebut. Sementara peran Cruyff lebih bervariasi, seringkali mengatur permainan dari berbagai area lapangan dan unggul dalam menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Efisiensi Robert Lewandowski di depan gawang sungguh luar biasa. Fabrizio Romano, target Barcelona prioritaskan keluar dari Bundesliga. Seperti yang terungkap dalam pembaruan terkini oleh Fabrizio Romano, Koman adalah pemain yang harus diwaspadai pada hari-hari terakhir bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung karena ia dapat meninggalkan Bayern dengan status pinjaman. Paris Saint-Germain, klub-klub di Liga Primer, dan Barcelona semuanya tertarik untuk merekrutnya dan sang pemain disebut-sebut memprioritaskan untuk hengkang. Namun, rincian dan ketentuan transaksi masih dalam tahap negosiasi. Sementara itu, klub Katalan telah melakukan beberapa kontak terkait Koman tetapi rintangan besar bagi peluang mereka adalah gajinya yang besar di Bayern Munich. Jurnalis asal Italia itu menambahkan bahwa meski ia bukan satu-satunya nama dalam daftar Blaugrana, ia adalah seseorang yang mereka pertimbangkan secara serius. Koman tampil 17 kali di Bundesliga untuk klub Bavaria musim lalu, mencetak 3 gol dan memberikan 3 assist. Selain itu, ia terbiasa bekerja sama dengan Hansi Flick dan akan menjadi tambahan yang bagus untuk itu. Namun, satu kekurangannya adalah catatan kebugarannya yang buruk. Dikenal karena sering cedera selama berada di Jerman, Barcelona akan skeptis terhadap peluangnya untuk tetap bugar di Catalonia jika ia datang. Bagaimanapun, Blaugrana memiliki catatan cedera yang buruk dalam beberapa tahun terakhir. Hansi Flick sebut 2 kandidat yang bisa bermain sebagai pemain nomor 10 Barcelona. Dalam pertandingan vs Valencia, Rafinha diberi tanggung jawab baru, karena alih-alih posisi biasanya di sayap, Flick menempatkannya di tengah, tepat di belakang Robert Lewandowski, dalam peran nomor 10. Idenya adalah agar Rafinha beroperasi sebagai kreator utama tim, sebuah peran yang tidak hanya menuntut bakat tetapi juga pemahaman mendalam tentang permainan. Namun, percobaan itu tidak berjalan sesuai rencana. Ketidaktahuan Rafinha terhadap peran utamanya terlihat jelas, terutama di babak pertama. Dia kesulitan membuat koneksi yang penting bagi pemain di posisinya, dan pengaruhnya terhadap permainan terbatas. Meski menghadapi tantangan ini, Rafinha berhasil mengakhiri pertandingan dengan 3 umpan kunci, berbagi tempat teratas dalam statistik ini dengan sensasi muda Lamine Yamal. Berbicara setelah pertandingan, Flick mengakui kemungkinan menggunakan Rafinha atau Yamal di belakang striker pada pertandingan mendatang. Lamine atau Rafinha bisa bermain di belakang penyerang, salah satunya, kata Flick, mengisyaratkan kesediaannya untuk mengeksplorasi berbagai opsi taktis. Hansi Flick secara mengejutkan menemukan solusi pivot internal baru untuk Barcelona. Dengan cederanya Frenkie de Jong dan masa depan Ilkay Gundogan yang belum pasti setelah adanya permintaan transfer, Flick dihadapkan pada dilema di posisi gelandang bertahan. Saat memulai dengan duo muda Marc Bernal dan Marc Casado di double pivot,
pelatih asal Jerman itu memilih solusi mengejutkan untuk lini tengah di akhir babak kedua, Eric Garcia. Mantan bek Manchester City tersebut tidak menjadi starter namun dimasukkan pada 20 menit terakhir, di mana ia secara mengejutkan beroperasi sebagai poros. Meski ukuran sampelnya kecil, penampilan Garcia dalam peran tersebut menarik perhatian. Ketenangannya saat menguasai bola dan kemampuannya mendistribusikan bola dengan cepat terlihat jelas, yang menunjukkan bahwa ia bisa menjadi pilihan yang layak bagi Flick di masa depan.